Pengen bikin video tapi selalu stres karena background atau daerah tempat lu itu selalu berantakan. Tenang aja, CapCut punya yang namanya Auto Remove Background. Yang ini dimana lu bisa juga bikin video menjadi background juga ataupun foto menjadi background lu. Tapi jangan terbatas di Auto Remove Background doang, karena di video ini gue bakal kasih tahu lu cara-cara lain bagaimana biar background lu bisa ganti-ganti dan lebih keren tapi tetap simple menggunakan CapCut. Oke, gue bakal kasih tahu lu untuk semua cara ini baik untuk yang versi mobile atau di handphone ataupun juga di desktop. Kita mulai dulu ya dengan yang versi mobile. Simple aja, lu cukup pilih klip yang lu pengen remove atau hilangkan backgroundnya. Setelah lu pilih dengan mengklik klipnya, lu tinggal ke bagian bawah dan lu geser sampai ada menu yang tulisannya Remove BG atau Remove BG atau Remove Background. Setelah remove biji, lu langsung pilih yang namanya Auto Removal. Ingat, ini adalah fitur yang hanya lu bisa akses kalau sudah berlangganan CapCut Pro saat video ini dibuat ya. Nah, setelah lu sudah pilih, itu lu bisa melihat kalau misalnya sudah di take out backgroundnya. Tapi kalau misalnya lu pengen menambahkan sesuatu alias stroke, pasti dong lu kan sering ya kalau ngelihat video-video pendek, baik itu di TikTok, di YouTube Short, ataupun di IG Reels, itu tuh kayak yang ujung-ujungnya, gampang aja ya, stroke itu kayak bagian ujung-ujung dari objek atau subjek yang lagi lu pengen edit gitu ya. Nah, itu lu bisa tambahkan stroke. Nah, stroke-nya itu juga udah ada template-nya. Template-nya itu bisa macam-macam, mulai jadi yang dari yang kertas-kertas ataupun juga ada yang kayak lampu-lampu, itu terserah lu. Jadi lu bisa sesuaikan, lu bisa atur size-nya ataupun lu juga bisa atur distance-nya. Jadi setelah lu udah pindah background-nya atau lu hilangkan background-nya, lu masih bisa kayak memberikan beberapa adjustment atau penyesuaian sesuai dengan selera lu. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu lu hal yang sama kalau misalnya lu pengen lakukan di desktop atau PC atau laptop lu. Pertama-tama, again, pilih klipnya dulu dan arahkan pandangan ke bagian kanan untuk pilih video. Setelah lu pilih video, nah lu akan menemukan opsi yang sama yaitu remove background atau remove BG, dan di situ lu pilih yang otomatis lagi. Nah, selebihnya seperti yang lu udah bisa lihat di menu ini kurang lebih sama ya semuanya. Jadi tinggal ikuti semua step yang sudah gue sampaikan pada saat gue menjelaskan yang bagian handphone. Tapi kalau misalnya lu pengen lebih detail dan lebih rapi dan lu pengen spend time lebih agar visual lu itu lebih cakep, itu lu bisa menggunakan yang namanya custom removal. Dimana kalau tadi yang otomatis itu kan langsung menghilangkan backgroundnya ya berdasarkan pendeteksian dari CapCut. Kalau yang ini jadi lu itu harus masking. Masking tuh simple aja sih sebenarnya, ada subjek atau objek, itu lu garisin, lu tandain mana yang lu pengen keep dan akhirnya itu yang bakal lu keep dan backgroundnya itu yang bakal dihilangkan. Seperti itu aja. Nah, bagaimana caranya? Oh ya, by the way, gue juga pernah bikin tutorial terkait bagaimana cara memanfaatkan AI CapCut biar video lo makin keren tapi juga praktis. Langsung aja klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Pertama-tama, gue bakal kasih tahu lo yang handphone dulu nih. Dimana kalau tadi kan menunya pas awal lo pilih yang auto. Sekarang lo pilih yang custom removal. Jadi ya udah pasti lo pilih klipnya dulu ya. Nah, setelah lu udah pilih custom removal, itu lu bakal diberikan pilihan. Ini gua kasih tahu lu opsinya tuh penamaannya yang di smartphone dulu atau di handphone dulu. Dimana itu ada brush,
ada juga erase, dan juga ada quick brush dan ada quick erase, dan juga ada stroke. Stroke itu prinsipnya sama seperti yang tadi, dimana di pinggir-pinggirnya itu dari subjek ataupun objek lu bisa tambahin efek yang lu bisa pilih. Kalau misalnya lu masih lupa, itu lu bisa langsung ke segmen sebelumnya yang gue udah banyak menjelaskan terkait stroke ya, yang pada bagian yang auto removal. Oke, nah sekarang kita fokus lagi terkait tadi apa? Ada brush, ada erase, dan ada juga yang di smartphone ada yang quick brush dan quick erase. Pertama-tama untuk brush itu apa? Brush itu untuk kayak menandakan, misalnya ini gue orang di sini dan pengen gue tuh ditandain pelan-pelan, dimana tuh di garis kepala gue, itulah yang bagian yang pengen di keep, sedangkan yang bagian backgroundnya itu yang di take out gitu ya. Nah itulah gunanya dari brush. Nah, sedangkan kalau quick brush itu apa? Nah, kalau quick brush seperti dengan namanya, itu dia jadi si sistem dari CapCut ini atau software ini akan membantu lu atau nggak menuntun lu agar walaupun nanti lu misalnya pas garisin kayak garis kepala gua atau enggak kepala objeknya itu kurang rapi. Nah, itu secara purpose, secara tujuan itu akan dibantu oleh dari si CapCut-nya secara purpose ya, walaupun memang pada implementasinya kadang nggak sempurna juga. Jadi makanya lu harus erase dikit. Nah simple ya, jadi brush itu untuk menandakan garis pada subjek atau objek mana yang pengen lu keep atau lu pertahankan, sehingga bisa selebihnya itu intinya yang di luar yang di brush itu akan di take out, backgroundnya misal di take out seperti itu. Nah kalau misalnya belum rapi itu lu bisa erase. Jadi kayak ada yang misalnya ujung-ujungnya tuh kayak belum smooth, misalnya tangan lu bengkok lah, atau enggak ada yang ujungnya itu kurang sempurna, itu lu bisa perbaiki misalnya dengan erase. Nah, tapi kalau misalnya erase pun itu takes time, makanya itu ada namanya fiturnya quick erase, di mana prinsipnya sama. Quick erase ini dengan quick brush, di mana sistem dari si CapCut itu akan membantu biar kalau misalnya lu erase-nya agak kelebihan, nah itu nanti akan secara prinsip itu akan dibantu agar bisa lebih rapi tapi dengan cara yang lebih mudah. Dan sekarang ini gue mau kasih lihat lu bagaimana penampakannya kalau di desktop. Nah sama, pilih clip dulu, terus langsung pilih video, dan lu kali ini pilih abis remove background, pastinya lu udah tahu dong namanya custom removal juga. Nah, setelah itu lu langsung sesuaikan aja sesuai yang tadi, tapi memang namanya agak sedikit berbeda nih. Kalau tadi lu ingat, yang tadi kan erase sama brush itu sama ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di desktop, itu yang tadinya di handphone itu namanya quick brush dan quick erase, kalau di desktop itu namanya smart, bukannya quick, tapi prinsipnya sama aja. Jadi lu bisa mengimplementasikan apa saja yang gua udah infokan sebelumnya yang terkait di handphone, terkait quick brush dan quick erase, sama juga di desktop.
Selanjutnya adalah chroma key. Untuk gampang memahami penggunaannya, biasanya kalau lu nonton film suka ada kan TV atau enggak layar smartphone itu yang ada informasinya kan, misalnya di film-film atau apapun. Tapi tahu nggak sih lu kalau itu nggak selamanya itu asli dari handphone atau TV tersebut. Tapi aslinya pada saat di shoot itu menggunakan green screen ataupun blue screen. Nah, gunanya chroma key di sini adalah seolah kayak ngomong ke CapCut, misalnya lu nge-shoot si smartphone ini dengan green screen ya. Nah, itu lu tinggal bilang, hijaunya di layar pada handphone ini tolong dihilangin dong, gue mau tempel informasi yang lain. Atau enggak blue screen-nya dihilangin dong pada TV tersebut karena gue mau tempelin video gue atau enggak informasi yang lain. Nah, itulah gunanya. Jadi kayak memberitahu warna apa yang pengen lu hapus pada video tersebut, sama si CapCut nanti bakal langsung dihapus. Gue bakal kasih tau lu yang di bagian smartphone dulu atau di handphone dulu CapCut-nya, dimana lu sama ya tinggal remove biji tapi lu pilih yang paling kanan, yaitu yang chroma key. Nah, setelah lu udah pilih chroma key, tapi pastikan dulu udah pilih klipnya ya, yang mana lu pengen setting. Nah, setelah lu udah pilih chroma key, nanti lu pencet color picker-nya, lu tinggal pilih bagian mana yang pengen lu hapus ya, warna area mana yang pengen lu hapus, lu arahkan, dan lu nanti tinggal setting intensity-nya. Oke, intensity itu sesimpel gini, nominalnya makin tinggi atau nggak makin rata kanan, itu dia akan semakin sensitif mengeliminasi warna yang lu pick, yang warna yang lu pilih gitu. Jadi kalau warna hijau misalnya, nah terus lu pengen ini ya udah pokoknya bener-bener semua yang hijau di frame ini harus hilang. Nah, harus hilangnya itu seberapa intens, nah itu ditentukan oleh pilihan lu terhadap si meteran intensity-nya. Jadi jelas ya, semakin ke kanan itu akan semakin gencar dia untuk menghilangkan warna yang lu pilih untuk lu hilangkan. Semakin ke kiri itu nggak semakin nggak seintens kalau dibandingkan lu rata kanan. Simple ya. Nah, selanjutnya lu juga bisa menentukan apakah objek atau subjek yang lu pengen pisahkan dari background itu berbayang atau enggak. Nah, simple aja, berbayang itu kan, bayangan itu shadow. Nah, shadow semakin intensitasnya rata kanan, itu shadow-nya atau bayangannya itu semakin kentara, makin terlihat lah secara visual. Semakin ke kiri, semakin ya tipis-tipis lah, seperti itu. Nah, tapi kadang kalau misalnya lu menggunakan green screen kah atau blue screen kah, pantulannya itu kan akan ya agak terganggu ya oleh kayak green screen lo. Bisa jadi shadow kan, yang namanya shadow mestinya hitam, tapi kalau seumpamanya menjadi biru ataupun menjadi hijau kan aneh ya. Nah, peran selanjutnya adalah function dari si clean up edge. Nah, di mana clean up edge ini adalah tujuannya itu menghapus yang tadinya shadow mestinya hitam, itu lo hapus si hijaunya atau si birunya yang lu tidak mau. Jadi bener-bener bisa natural. Ya masa iya sih kalau orang shadownya masa biru atau hijau, itu kan aneh. Nah, itulah gunanya, simpelnya tuh si clean up edge. Jadi edge itu ujung atau bisa lu gunakan untuk si shadow itu. Oh ya, by the way, buat para kreator, gue punya info nih. Kalau DJI Flip bisa jadi perlengkapan ngonten drone yang ringkas tapi beresolusi 4K. Tanpa harus ribet tahu cara terbang, karena nge-tracknya tuh sudah otomatis. Tinggal arahkan, tandakan, dan shoot. Cek link produknya di description box dari video ini ya. Dan misalnya subjek atau objek yang lu sudah kayak remove backgroundnya, tapi lu nggak seneng bagian ujungnya itu ada gradasi. Gradasi itu simple, sebenarnya itu kasar ujungnya. Lu pasti bisa lihat dong apa ujung yang kasar sama ujung yang halus itu kan pasti perbedaannya jelas ya. Nah, disinilah gunanya untuk feather edge. Feather kan itu bulu, jadi maksudnya tuh bagian ujungnya tuh pengen dibikin lebih halus gitu. Jadi makanya lu mainin aja intensitasnya yang sesuai dengan preferensi lu. Kalau misalnya memang kayak gradasi banget, intensitasnya lu tinggal naikin, atau enggak, maksudnya bukan naikin tapi ke geser ke kanan. Tapi kalau lu pengen dikit aja, ya udah jangan sampai rata kanan, karena kalau rata kanan efek sampingnya ya bisa jadi tuh bagian ujungnya itu malah ke crop, bukannya diperhalus gitu. Nah, kalau di desktop bagaimana? Sama persis. Jadi tinggal pilih aja klipnya, pilih video, remove background, dan lu pilih chroma key. Sama tadi lu tinggal pilih color picker-nya, itu tinggal ditentukan mana yang pengen lu hapus. Selebihnya lu ya sesuai dengan yang gua udah infokan sebelumnya terkait intensity, feather edge, dan juga clean up edge. Semua fungsinya sama. Tinggal lu lebih nyamannya ngedit di mana aja sih. Ada orang yang pengen kan mungkin di depan PC atau misalnya di laptop karena bisa ngatur-ngaturnya pakai mouse. Apalagi yang pakai kayak ujung-ujungnya
Itu kalau mungkin beberapa orang pengennya pakai mouse itu lebih ngerasa lebih akurat, atau enggak kalau ada sebagian orang juga udah biasa lebih pakai handphone karena lebih cepet, tinggal lebih tap, itu tergantung preferensi masing-masing. Buat tuh yang lagi cari kamera yang simple, ringkes, tapi bisa bikin semua perjalanan traveling lu cinematic, langsung cek aja bahasan gua terkait si DJI Osmo Action 5 Pro dengan klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Oke, thank you udah nonton. Semoga tutorial CapCut ini bisa membantu lu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya lu mau melihat video-video tutorial yang serupa terkait CapCut, gue udah siapin playlistnya, dan playlistnya itu bisa lu akses langsung di description box dari video ini juga. Dan kalau misalnya mau support channel ini, bisa dengan membeli produk-produk yang kita sering bahas. Dan linknya tuh biasa gue taruh di description box dari video ini juga. Thank you and until next time.